Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul kembali dalam koinonia malam ini. Berkati kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menerangi hati pikiran kami agar apa yang akan dijelaskan oleh Pak Paul boleh menjadi rema bagi kami, dan Kau berikan hikmat juga kepada Pak Paul agar apa yang dijelaskan semua itu datang daripadamu saja. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami memulai koinonia firman Tuhan malam ini. Amin. Amin. Ya, Silakan. bacaannya. Silakan Ibu Ernibat membaca Wahyu 16 dari ayat 1 sampai dengan 10, nanti kemudian dilanjutkan ayat 11 sampai 21 oleh Ibu Kristi Wijaya. Silakan Bu Erni. Baik, salam semuanya. Saya baca dari Wahyu 16, 1 sampai 10. Ketujuh malapetaka. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, "Pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi." Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut. Maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati. Dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, "Adil engkau, engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka." Dan aku mendengar mezbah itu berkata, "Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu." Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu. Dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap. Dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya,
supaya jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawanya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu. Katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru. Dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar, seberat 100 pon, jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu. Sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Demikianlah ya. Haleluya. Oke. Terima kasih buat Bu Kristi, Bu Erni, Bu Dunanti, sama yang share tadi, Amulia semua. Saya tampilkan ya. Roh dusta ya. Hari ini kita belajar roh dusta. Senang ini saudara kalau belajar roh dusta ini. Saudara, di dalam Yohanes 8 ayat 44 ya, dikatakan bahwa iblis adalah bapa segala pendusta ya. Iblis adalah bapa segala pendusta. Sebentar ya. Saya cek dulu ya. Saudara, kalau ini saya pakai handsfree, kalau misalnya mulai mati, kasih tahu ya, supaya saya jangan ngomong sendiri. Bentar. Sebentar. Oke, saya share screen ya. Roh dusta ya, judulnya ya. Kemudian waktunya cukup ya, saya cerita semua nih ya, tentang roh dusta ini ya. Seperti yang Anda lihat kemarin ya, di Pesti Weihnachtsmarkt di Jerman, di Magdeburg. Di Magdeburg itu ada ini ya, orang Arab ngaku-ngakunya Islamofobia, pendukung Zionis, anggota AfD, tapi yang dibunuh adalah orang Jerman, saudara. Dan tidak ada masa lalunya dia ditemukan lagi. Artinya ini entah muncul dari mana ini orang ya. Artinya itulah roh dusta, saudara. Salah satu bentuk roh dusta. Nah, di dalam tadi ya, Yohanes 8, di dalam Yohanes 8, ayat 44, dikatakan bahwa iblis bapa segala pendusta. Bapa segala pendusta ya.
sama dengan maha penipu daya. Ya kan? Ada di dalam IS 3 ayat 54. Ya, walahu khairul makirin. Ya, walahu khairul makirin. Bapak segala pendusta. Ya. Nah, kalau Anda melihat, ya, ternyata roh dusta ini, ingat saudara, iblis, dia adalah Allah Islam ya saudara ya. Iblis ini kan kalau di dalam Yesaya 14 ayat 12 adalah Helel ben Sakat, dewa bulan sabit. Ya. Itulah namanya hilal yang dinantikan saat Ramadan. Ya. Yesaya 14 ayat 12, ya, Helel ben Sakat itu Allah Islam, ya. Dan Yesus berkata dengan jelas, iblis adalah bapa segala pendusta, ya, penipu daya, walahu khairul makirin. Dan di dalam Al-Quran sendiri mengaku dengan jelas bahwa Allah adalah sebaik-baiknya penipu daya, bukan pembalas. Penipu daya tidak ada kata pembalas di situ, saudara ya. Ya, walahu itu ada Allah, dia khairul, yang terbaik makirin dari semua penipu, ya. Itu udah amat sangat jelas, saudara ya. Nah, kemudian, saudara, roh dusta ini, ya, roh dusta ini sama dengan ini adalah roh antikristus ya. Makanya kalau Anda baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat ke-20 ya. 22. Siapakah pendusta? Ya. Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus yang menyangkal Bapa dan Anak. Mengapa, saudara? Ya, coba kita lihat di dalam The Net Bible ya. The Net Bible ini terjemahannya mendekati bahasa Yunani aslinya. Ya. Who is the liar but the person who denies that Jesus is the Christ? This one is the Antichrist, the person who denies the Father and the Son. Everyone who denies the Son does not have the Father. Either the person who confesses the Son has the Father also. Ya, penting ya saudara ya. Menyangkal Yesus adalah Mesias. Loh, orang Islam kan bilang Isa Al-Masih. Al-Masiyah. Iya, tetapi Al-Masih artinya apa? Nggak ngerti mereka, saudara. Isa Al-Masih, apa artinya Al-Masih? Nggak ngerti mereka, saudara ya. Mereka tidak menyangka bahwa Mesias adalah anak Allah. Inilah konteksnya, saudara. Nah, ini hati-hati, saudara ya. Ya, ini konteksnya. Ya, dari mana konteksnya, saudara? Kita buka di dalam Matius 16, ya. Ayat yang mulai ke-13 ya. Ya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, lihat ini. Siapakah anak manusia itu? Ya.
Maka orang jawab ya, oh nabi apa nggak dikubris sama Yesus, ya nabi lah, Elia lah, Yohanes Pembaptis lah, ya kan? Katanya orang-orang, termasuk katanya Muhammad, Isa Al-Masih itu hanya nabi, Yesus itu hanya nabi. Isa Al-Masih ini dalam konteksnya itu adalah Yesus ya yang dimaksud ya, padahal bukan ya. Isa itu bukan Yesus. Ya, jelas namanya bukan, karena orang Kristen Arab tidak pernah berkata Isa, tapi Yasua. Ya, tetapi Muhammad bikin plesetan. Nah, itu tadi nanti kita bahas ya, bikin plesetan tuh Saudara ya. Tapi menurut kamu, maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah. Itulah kata kuncinya, Mesias, anak Allah. Jadi bukan Mesias seperti Kores adalah Mesias, para imam, Daud, raja-raja itu Mesias. Ya, Mesias itu yang diurapi. Bukan, tapi konteksnya di sini Mesias anak Allah. Ya, di dalam Matius 16 ayat 16 ya. Mesias anak Allah. Ya. Dalam konteks Mesias, makanya di dalam 1 Yohanes 2 ayat 22 tadi, ya pendusta ya menyangkal Mesias ya. Dan antikristus yang menyangkal Bapa dan Anak. Nah, ini satu paket, nggak boleh lepas. Karena konteksnya Mesias adalah anak Allah. Ya. Sebentar ya, siapakah Mesias? Menurut orang, menurutmu ya, bentar ya. Bentar, Matius 15 ya. Bentar, Matius 15 ayat 22. Nanti. Sebentar ya. Matius 7 ya. Sebentar ya. Ini tadi ya. Oh, sebentar ya. Oh, ya, bukan ya. Nah, kita skip dulu aja. Jangan sana, saya lupa ya ayatnya ya. Jadi di dalam 1 Yohanes ada dua hal, bahwa pendusta itu yang menyangkal Yesus adalah sang Mesias yang adalah anak Allah. Itu maksudnya begitu, Saudara. Dan satu-satunya yang menyangkal Yesus adalah Mesias yang anak Allah, ya, adalah Islam. Ya. Yaitu siapa? Islam. Nah, itu yang dimaksud ya. Yang menyangkal Yesus adalah Mesias dan anak Allah. Itulah Islam. Anda mau cari siapa lagi, Saudara? Ya kan? Mesias anak Allah, orang Yahudi mengakui, Saudara. Ya kan? Tetapi orang Islam nggak ada anak Allah. Satu-satunya yang menyangkal Bapa dan Anak bukan orang Yahudi, Saudara. Orang Islam. Orang Islam itu nggak ada Bapa dan Anak. Orang Yahudi menyangkal karena ada dari gereja sendiri melakukan kesalahan sehingga terjadi miss. Ya, Yesus yang diperkenalkan kepada orang Yahudi modern itu beda dengan Yesus yang di zamannya Yesus. Makanya di zamannya Yesus, zamannya para rasul, ribuan orang Yahudi percaya. Tapi zaman sekarang Yesus yang Anda perkenalkan, Yesus sudah beda. Nah, itu ya.
Contohnya ya di dalam Al-Ikhlas ya, di dalam Al-Ikhlas ya, dalam surat itu ya. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan ya. Allah tidak beranak dan diperanakan. Ya, itu ada di dalam Al-Ikhlas 3 ya. 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 Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Artinya menyangkal bapak dan anak tuh, Saudara ya. Ya, lam yalid wa lam yulad. Ya. Al-Ikhlas. Ya, menolak bapak dan anak. Ya. Dan jadi sudah jelas ya bahwa Islam yang menyangkal bapak dan anak, Islam mengakui Yesua Al-Masih ya, tetapi bukan Al-Masih yang anak Allah. Karena ada banyak Mesias, Saudara. Nah, itulah dusta Islam. Islam itu ya mengakui ya dan memuji berlebihan tapi tidak melakukan atau menurunkan standar. Inilah yang dilakukan oleh iblis, Saudara. Itulah dosa, itulah dusta. Dipuji, Saudara ya, dibesar-besarkan. Tetapi standar diturunkan. Iblis itu mengaku Allah itu satu, Allah itu esa. Tetapi bahkan takut dan gentar ya. Iblis mengaku ya. Tadi. Iblis mengaku Allah takut gentar. Ya. Yakobus 2 ayat 19. Lihat ya, Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya Allahnya bukan Allah satu saja ya, tapi Allah esa ya. Yang esa, yang itu ya maksudnya ya. Itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Kenapa, Saudara? Karena ini loh tadi. Karena ada orang ngaku-ngaku punya iman tapi nggak melakukannya. Itu adalah dusta yang pertama yang didorong oleh iblis. Yang penting kamu beragama. Ya. Nah, ini ya. Yang penting ya, ini adalah bagian dari ini ya, maksudnya ini adalah ibadah namun tidak melakukan. Ya, Saudara ya. Dia beribadah, Saudara, tapi dia nggak punya iman. Apalagi melakukannya, sama seperti Kain. Dia ibadah, Saudara. Melakukan ibadahnya, melakukan pengabdian kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Tapi dia tidak punya iman. Ibrani 11 ayat 4. Karena iman Habil mempercayai yang terbaik, berarti Kain nggak punya iman. Ya sudah kita bahas bolak-balik tentang Kain. Itulah dusta. Kamu seakan-akan badannya kamu dibikin beribadah, Saudara. Dan itu adalah dosa pertama yang ada di dunia. Ya kan? Manusia ditipu dengan ibadahnya sendiri.
Siapa di sini yang rajin ibadah ke gereja, bahkan diakonia, tapi kamu tidak melakukan, ya? Kamu tidak hidup dalam kekudusan, kamu tidak hidup di dalam cinta yang sejati, kamu meremehkan kekudusan, ya. Mulai colek-colek, pegang-pegang, sembarangan. Itulah tipu daya iblis, ya. Kamu beribadah, berdiakonia. Oh, kamu sudah ada ke gereja lagi, Pak. Saya sudah, tapi kamu berdiakonia rajin. Tapi kamu masih mendembek-dembek perempuan lain, padahal kamu punya istri. Kamu perempuan-perempuan, kamu suka ngerayu-ngerayu, padahal kamu punya laki. Loh, itu hati-hati loh, saudara, ya. Itu dusta, itu roh dusta yang dikuatkan oleh iblis. Makanya di Islam, oh istri 4 itu boleh. Kamu enggak mikir perempuannya sakit hati, oh enggak, itu ibadahnya dia. Itu ya, saudara, ya. Dan itu kita dilakukan penipuan-penipuan dengan ibadah semuanya. Yang penting ibadah. Ibadah, tapi tidak melakukan ibadahnya itu. Sebenarnya ibadahnya itu sudah jelas. Ya tadi kan ini Yakobus 2 ya. Ayat berapa tadi? Ya, mana tadi? Ayat 18 dan 19. Kita menunjukkan iman kita itu dengan perbuatan kita, karena ibadah kita itulah perbuatan kita, saudara, bukan ritual dan simbol. Ya. Nah, kita keluarkan dulu ya, di save ya. Nanti hilang. Wah, ini penting ya, saudara, ya. Jadi tadi dustanya adalah mengakui atau kita beribadah namun tidak melakukan, saudara. Ya, seperti Kain. Nah, lanjutannya ya, saudara, lanjutannya, saudara. Maka yang kedua, simbol ya dan ritual adalah pengalihan terhadap pencarian Tuhan. Saudara, saya pernah nanya ya sama Rabi Yahudi, dosen saya, profesor saya, Moshe Lave. Prof, karena suatu ketika dia bilang gini sama saya, sama kami ya, mahasiswanya. Wah, dia memuji-muji seorang rabai di Yerusalem, ya masih hidup ya rabainya ini. Dia punya intimacy yang he has intimacy with God, dia bilang begitu ya, sambil sangat begitu ya, saudara ya. Yes, this rabbi is very spiritual and he has strongly intimacy with God. Saya kan langsung tanya, karena intimacy with God kan bahasa karismatik. Terus saya bilang sama dia, sebentar, Prof, what is the meaning with intimacy with God? Because I have this dictionary in our community, the charismatic church, intimacy with God. Dia kelabakan, saudara. Ya, apa arti intimacy? Apa keintiman dengan Tuhan itu apa? Oh, karena dia dia selalu membaca kitab suci setiap hari, dia berdoa, dia menghafal kitab-kitab suci, dan dia tinggal di sinagog sehari-harian. Oh, itu yang namanya intimacy dengan Tuhan. Ya, saudara ya. Itu orang beragama, saudara. Ya, itu yang namanya intimacy. Anda merasakan intimacy itu ketika Anda melakukan ritual dan simbol-simbol. Anda punya simbol, Anda pegang gitu ya. Dan Anda lakukan ritualnya, sholat 5 waktu, atau Anda pergi ke gereja. Itu Anda merasakan intimacy dengan Tuhan. Sebenarnya itu bukan intimacy dengan Tuhan. Kamu sedang bermasturbasi secara spiritual, saudara. Onani spiritual. Ya, masturbasi rohani. Kamu tuh sedang melakukan masturbasi rohani. Balik lagi ya, kelihatannya kamu beribadah tadi. Nah, di mana tadi? Nah, ya.
Loh, hilang tadi ya. Lihat kamu beribadah, ya kan? Kamu ada di gedung gereja, kamu melakukan banyak hal, tetapi kamu tidak melakukan. Lalu kamu merasanya bahwa itu adalah sebuah intimasi. Apa yang kamu lakukan itu sebuah intimasi, saudara. Nah, itu adalah tipuan. Sementara, ya, tadi kan pertama nggak melakukan. Kamu punya iman, ngaku-ngaku punya iman, tapi kamu nggak melakukan, tuh, saudara. Tetapi yang kedua, ya, bukan cuma kamu nggak melakukan itu maksudnya begini, saudara ya. Kamu berdiakonia pun asal-asalan, ya kan? Kamu pikir diakonia itu bisa asal-asalan? Misalnya nih diaken Damaris nih, kan suka dimarahin tuh sama Bu Erna itu kan. Gara-gara kamu masak, bulunya ayam masih ada di ayamnya itu, saudara. Banyak lagi, nggak cuma 1-2. Kan menjengkelkan, saudara. Kamu pikir boleh asal-asalan kasih itu ke orang lain? Waduh, itu namanya kamu tidak melakukan dengan iman loh. Kamu tuh melakukannya dengan serampangan. Itu namanya kamu nggak punya iman. Ya, sekalipun kamu sedang berdiakonia tuh namanya. Karena kamu melakukan diakonianya hanya sebagai ini saja, syarat. Apalagi kamu ternyata motifnya cuma karena uang. Atau kamu ya merasa bangga kalau kamu sudah menjadi pengurus yayasan. Apalagi kamu tidak minta gaji dari yayasan. Tetapi kamu kejem, saudara. Ya, duitnya orang mati kamu tahan. Wah, itu saya bisa muntah itu, saudara ya. Karena saya ngalamin ibu saya meninggal itu pusing sekali, saudara ya. Duitnya dari mana? Buat pemakamannya, zaman itu COVID ya, saudara ya. Jangan ditahan, duitnya orang meninggal itu jangan ditahan. Ya, saudara ya. Jangan tahan-tahan duit orang meninggal. Kalau bisa secepatnya kita kasihkan. Waktu saya muntap sekali waktu itu, saudara ya. Duitnya orang mati ditahan gitu ya, pernah ya kita ya. Saya marah sekali itu ya. Hati-hati, saudara. Kamu pikir kamu sudah beribadah kepada Tuhan, ya? Kamu tidak sama sekali tidak peduli dengan kebutuhannya orang, kesusahannya orang. Kamu tidak peduli. Kamu pikir kamu sudah beribadah kepada Tuhan, ya? Ayatnya jelas ya. Ibadah itu adalah menjaga hidupmu di dalam kekudusan. Apa jelas? Apa ketika kamu colek-colek bininya orang, atau kamu colek-colek perempuan, kamu sudah punya istri atau sebaliknya, kamu pikir kamu sudah beribadah dengan benar? Ibadah itu cuman ya satu, kamu berdiakonia sambil menjaga kekudusan itu tidak boleh terlepas. Ya. Ya. Yakobus 1 ayat 27 dan Roma 12 ayat 1. Diakonia dan kekudusan itu kamu kamu pisahkan, saudara. Mengunjungi yatim piatu, janda-janda miskin, ya bukan janda yang masih sehat, yang masih punya duit, janda miskin, saudara, yang miskin, ya, sambil menjaga dirimu agar tidak tercemar oleh dunia. Jangan kamu mengambil janda-janda, malah kamu goda, malah kamu yang-jangan sama janda. Roma 12 ayat 1, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan. Dan itu iblis membuat roh dusta di dalam gereja, saudara, dalam komunitas Kristen. Hati-hati, saudara ya. Terus setelah ini lebih parah lagi, simbol dan ritual, ya. Kamu pikir kalau kamu sudah nunggang-nungging itu rasanya sudah suci. Kalau udah kira rasanya kamu sudah suci. Rasanya kalau kamu sudah sampai trans begitu rasanya sudah suci, saudara. Tidak, bukan itu yang menyucikan kamu, bukan itu. Wah, saya sudah intim sama Tuhan, puas. Oh, saya mengalami masa-masa itu soalnya ya. Saya mengalami masa-masa itu. Tapi itu masturbasi rohani, saudara. Intimasi dengan Tuhan, ya, intimasi namanya intim, saudara ya. Saat kamu di dalam badai yang luar biasa topan, ya, kamu tetap merasakan.
satu keintiman, kamu tetap merasakan damai sejahtera. Ya, laki-laki perempuan. Ya kan? Di tengah keramaian, ya, nah, ini contohnya di tengah keramaian ya. Kan, wah, kan hidup pikuk saudara kan? Di tengah hidup pikuk itu saudara. Tuhan di tengah pertengkaran, tetapi bisa ada satu saudara ya. Tiba-tiba bisa ada begini saudara ya. Wah, ding 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 ding, bisa beda sendiri saudara. Di tengah mereka ini sibuk, ya, dia hanya satu ikatan. Di tengah banyak sekali, ya, bisnis, pekerjaan, kesibukan ini, kesibukan itu. Tapi kamu tetap merasakan tandanya intim itu apa? Saya di gereja ada banyak orang ya. Apakah saya intim dengan semua orang itu, saudara? Enggak, saya hanya intim dengan anak. Ya kan? Tiba-tiba kita gandengan. Ya kan? Lagi banyak orang kita gandengan. Merasakan keintiman itu, saudara. Keintiman itu kemudian kita bawa ke dalam ruangan tersembunyi. Ya, itu namanya intim. Ada damai. Kenapa? Aku ingin sama kamu aja. Kenapa? Karena ada damai di hati. Ya, menghasilkan suatu ketenangan. Ya kan? Eksklusif kan? Karena eksklusif dengan pasangan kita, ada ketenangan kalau itu sama pasangan itu. Kalau kamu lagi pasangan berdua, bawanya pengen berantem, namanya kamu nggak intim sama dia, saudara. Ketemu istrimu, ketemu suamimu, bawanya pengen gelut, pengen ngamuk, saudara. Itu namanya nggak intim. Sabar ketemu pengen nabok, saudara. Kamu namanya nggak intim. Tapi ketika kamu ketemu sama pasanganmu, kamu intim sama dia, tiba-tiba kamu rusak, saudara. Enak sekali, nyaman, tenang, rasa nyaman, ada rasa damai, ada rasa apa lagi saudara. Walaupun itu seks loh ya, ada rasa damai, ada rasa sukacita, ya kan, ada kebahagiaan. Ini kita baru cerita seks loh saudara. Lalu akhirnya ini berdampak keluar. Orang, suami istri, dia merasakan ketenangan, nyaman, damai, sukacita, kebahagiaan, ada intimasi. Dampak luarnya bagus, saudara. Jangan cerita Tuhan dulu nih. Jangan cerita Tuhan. Makanya hubungan suami istri itu seperti hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itu seperti suami istri. Ketika kamu ada rasa tenang, nyaman, damai, sukacita, kebahagiaan, maka akan berdampak luarnya. Saudara, maaf saudara ya, kalau kamu biasa berhubungan seks, tiba-tiba kamu selama 5 tahun nggak berhubungan seks, sementara di bawah lutut kamu jadi ketus, saudara. Perempuan-perempuan yang waktunya menikah atau libidonya tinggi dan dia tidak letupan di libido itu, dia jadi ketus, jadi jutek, nggak karu-karuan, saudara. Nggak bisa tiba-tiba ngamuk, nggak karu-karuan, saudara. Laki-laki juga sama, jadi aneh, ya kan? Berdampak luar. Tapi kalau coba Rustah, kalau keluarga suami istri yang enak, ya keluarnya juga enak, saudara. Berdampak luar. Jangan cerita orang Kristen, semua hubungan suami istri yang benar, maka kan berdampak luar. Sekarang pertanyaannya, saudara, kalau dia masturbasi sendirian nih, ya, onani nih, si laki-laki atau si perempuannya nih, sendiri nih, berdampak luar enggak? Ya enggak, saudara. Karena dia bermasturbasi. Dia cuma menikmati diri, libidonya lepas saat itu, tapi dia kan nggak puas, ada yang kurang. Ada yang kurang dari situ, saudara, nggak bisa. Nah, itulah dusta, itulah roh dusta yang disebarkan ke dalam komunitas kita. Seakan-akan komunitas dunia ya, termasuk agama-agama, seakan-akan dia ketika sholat, nunggang, rasakan tenang. Tetapi begitu keluar, wah tetap brutal, saudara. Suami istri saja, kalau dia merasakan keintiman, tadinya dia jahat brutal, dia bisa tiba-tiba rustah, tiba-tiba tenang. Apalagi ini kamu punya keintiman sama Tuhan, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan. Bohong kalau kamu tetap
Kamu intim doa seharian 4 jam. Wah, kiri, bala, 4 jam kamu. Wah. Begitu keluar masih senggol bacok, saudara. Bohong, saudara. Tapi karena aku janda, aku duda, Pak. Makanya aku di videonya, bohong. Kamu tidak, yang tadi itu berarti apa? Berarti tadi itu kamu sedang masturbasi. Baik kamu masturbasi secara fisik maupun masturbasi secara rohani. Lawong kamu secara kalau punya suami istri yang benar aja hubungan kamu tenang, bukan selingkuhan ya, tapi benar-benar suami istri. Kalau selingkuhan nggak akan berdampak, saudara. Tapi kalau kamu suami istri tenang, ya punya intimasi, maka anak-anakmu juga ngerasain. Kamu jangan cerita orang Kristen, semua pasangan, ini hukum universal. Anak-anak tenang, keluargamu tenang, tetangga, keluarga besarmu, tetanggamu, semua kamu harus tenang, adem. Tapi kalau kamu suami istri hubungannya ndak beres, muatan yang laki itu jalan, yang perempuannya gatelan, anak-anaknya gelisah, ngamukan di rumah, wah, ndak karu-karuan. Ya, saudara ya, balik lagi, apalagi sama Tuhan. Ya, orang yang jasmani saja kamu bisa berdampak luar, ada ketenangan, nyaman, damai, sukacita, apalagi sama Tuhan. Begitu melimpah kasih sukacita, itu tandanya kalau kamu punya hubungan intim dengan Tuhan. Hubungan intim dengan Tuhan itu bukan kamu rasa nyaman pribadi di kamarmu, saudara, bukan. Hubungan intim dengan Tuhan itu, kamu tahunya itu begitu kamu keluar, kamu bisa mengatasi kondisi di luar itu walaupun ruwetnya minta ampun, saudara. Ya, hati-hati loh, saudara ya. Itu roh dusta itu ya sedang masuk ke sana, roh agamawi ya. Yang ketiga, saudara. Ya. Nah ini ya, logika manusia. Nah, muka-muka keburu ya. Nah ini logika manusia. Tadi ya, si Siliwangi. Logikanya manusia, mau seberapa logikanya orang. Contoh tadi Siliwangi, maaf bukan merendahkan. Logika yang digunakan Siliwangi dengan logika yang saya gunakan akan beda, saudara. Saya sekolah lebih panjang daripada Siliwangi. Tentu logika saya akan berbeda, berkembang jauh. Ya, logika orang, walaupun dia, so ini ateis, tapi dia cuma lulusan SMP dan dia nggak belajar. Ateisnya dia ngawur, cuma buat ongkrongan saja, saudara. Logika manusia itu sangat rapuh loh, saudara. Ya. Logika manusia itu sangat rapuh. Dan banyak orang terjebak dengan, dia merasa nggak logis. Siapa bilang nggak logis? Ini contoh ya, saya punya sales manager dulu, waktu saya di Bali itu saya kan, kita punya satu cabang kecil, omsetnya cuma 2 miliar, saudara ya. Nah, saya tuh jadi kepala cabang, dulu masih kepala cabang pertamanya ya. Terus saya lihat, aduh, salah semua ini, semua karyawan nggak ada yang betah, gajinya di bawah UMR semua. Aduh, telat datang, saya datang jam kerja jam 8:30, jam 10 baru pada datang. Saya bilang, aduh ini salah nih, coba sebentar, saya kumpulin semua satu-satu. Terus si sales manager ini orang lama, saudara. Wah, dia mulai gelisah, mulai tidak karu-karuan. Ketokan kepala saya kalau orang Bali bisa rajin kerja. Ketokan titik saya kalau orang Bali bisa kerja. Logikanya, orang Bali ini kan banyak libur, ya kan? Banyak libur, banyak liang, jalannya itu bolong-bolong, itu banyak di Bali, banyak libur, banyak liang, termasuk liang yang lain ya, saudara ya. Nah, konsepnya dia, ini kan orang Bali kan suka free sex, mereka pagi-pagi baru pulang, pasti terlambat. Saya bilang, enggak begitu. Salah logika kamu. Orang Bali itu suka ibadah. Kasih pengertian bahwa pekerjaanmu itu adalah ibadah. Ketokan titik saya, Pak. Kalau Pak bisa menertibkan. Oh, saudara, saya tertibkan benar, saudara. 8:30 jam kantor. Jam 8 mereka semua sudah datang. Orang Bali kan paling suka libur. Potong gigi libur, potong apa libur, apa. Mungkin sebulan bisa liburnya 3-4 kali, saudara. Dikit apa libur mereka. Bikin pura, tetangganya libur, tetangga desa bikin pura, dia libur. Terus saya bilang, kamu tahu nggak kerjaanmu ibadah?
Kalau kamu kerja di sini gajinya bagus, kamu kasih ke dia 50.000. Bisa nggak begitu? Bisa, Pak. Cuman, iya, kenapa nggak kepikir? Iya, daripada kamu gajinya tak potong di sini 100.000, mendingan kamu kasih ke dia 50.000. Akhirnya nggak ada lagi yang suka libur-libur, saudara. Dan karena mereka senang bekerja. Kalau target kamu tercapai, kamu dapat duit lagi banyak. Kalau ada bikin pur, kamu kasih 50.000. Kamu minta ganti orang yang nggak kerja. Kamu memberkati dia. Ibadah kamu. Orang itu nganggur. Nih, kamu gantiin saya, mewakili saya ke sana. Sesekali kamu datang. Malamnya, nilikin, nengok. Ya, tapi kamu udah kasih orang, artinya kamu peduli. Malah kamu status sosialmu naik. Logikanya orang, dia sama logika saya udah jauh beda, saudara. Dia logikanya orang Bali banyak libur, banyak ini, yang jelek. Logika saya sebaliknya. Nah, itu logika manusia itu sangat rapuh dan itu dipakai oleh iblis. Ya, logikanya orang Islam, laki-laki ya kodratnya ya pengen seks ya banyak orang. Siapa bilang, saudara? Laki-laki sekali keluar curut, perempuan bisa 10 kali, saudara, orgasmenya. Jadi yang benar adalah, kalau mau mengikuti logika ya, perempuan lebih tahan lama, harusnya perempuan punya suami 10, saudara. Karena bisa 10 kali orgasme. Kalau laki-laki sekali keluar, mau 4 istrinya, giliran 4. Lecet, saudara. Makanya nggak heran orang-orang Arab ini banyak yang kena penyakit kelamin. Ya kan? Orang Arab ini banyak yang kena penyakit kelamin ya, saudara ya. Kenapa? Istrinya 4. Istrinya 4. Ya, lalu dia kalau mau satu dicerai, lalu kawin lagi. Ya kan? Kenapa lecet, digilir lecet, istrinya penyakit semua, dipaksa ya. Dipaksa nge-seks di luar. Namanya barang dipaksa ya lecet juga, saudara. Ledes juga. Ledes itu masih dipaksa lagi, ya nanahan. Disitulah penyakitnya nyebar kemana-mana. Jangan bikin penyakit kelamin di Indonesia lebih rendah daripada di Belanda. Di Belanda itu penyakit kelamin lebih rendah daripada di negara-negara Islam, saudara. Serius ya. Tingkat penyakit kelamin di Eropa itu lebih rendah daripada di negara-negara Islam. Dulu udah pernah kita bahas ya, sama si susu kuda dulu itu ya, datanya semuanya ya. Jadi logika manusia versus hukum alam. Hukum alam semesta ini sangat luas sekali, saudara. Nah, lalu Anda mencoba melogikakan. Bahkan agama Kristen pun Anda logikakan. Akhirnya si Siliwangi nggak nyambung kalau ngomong sama orang ateis. Tapi ketemunya sama saya. Ya, orang Belanda, orang ateis di sini Belanda pasti lebih pintar daripada orang ateis di Indonesia. Nyatanya bisa. Orang-orang ini akhirnya sama saya, oh iya ya, betul, kenapa nggak kepikir ya. Dia senyum-senyum, iya ya, kenapa nggak kepikir ya. Karena logikanya orang Indonesia itu dia tiga dimensikan Tuhan. Sedangkan hukum semesta itu bukan 3 dimensi. Ya. Hukum alam semesta itu bukan 3 dimensi, saudara. Hukum alam semesta itu adalah hukum ya yang bahkan kamu sendiri tidak mengerti. Yesus berjalan di atas air. Oh, tidak mungkin, Pak. Itu kan kata kamu. Kita tidak ngerti apa yang terjadi saat itu. Dan bagaimana peristiwa itu. Dan bagaimana bisa Yesus melawan gravitasi itu. Saat ini kita tidak ngerti. Banyak orang sedang berusaha memecahkan ya logika Yesus berjalan di atas air. Tapi laut terbelah. Semua sudah saya jelaskan satu-satu. Ya, ternyata itu tsunami, ternyata itu mushroom, ternyata itu banyak sekali logika-logika yang bisa kita jelaskan. Tetapi, saudara, balik lagi. Logika manusia dengan hukum alam semesta itu seringkali nggak nyambung. Bahkan manusia satu dengan manusia yang lain saja, logikanya seringkali jauh berbeda. Orang Yahudi dengan orang Cina logikanya berbeda. Ya, saudara ya. Nah, itu Anda harus hati-hati. Anda merasa pintar, merasa paling logis. Belum tentu. Kayak tadi, ketokan titik saya. Itu omset 2 miliar, saudara. Terus kita jadikan bagaimana omset ini jadi 20 miliar. Wah, nggak mungkin ketokan titik saya. Lagi-lagi kamu udah berapa kali ketok titik, saya bilang ya. Sampai lagi meeting nasional ya, kamu udah berapa kali ketok titik ya. Kemarin aja belum kamu ketok tuh titik kamu. Saya gituin jadi saudara lagi meeting ya, saudara ya.
Tak buktikan dari 2 miliar. Bagaimana cara naikkan omset 2 miliar jadi 20 miliar? Satu, kinerja sudah. Tadinya mereka berangkat setelah 1 jam, sekarang mereka lebih awal setengah jam. Pulang tadinya mereka jam 5, jam setengah 5 udah kabur, saudara. Sekarang jam 5 pulang, jam 7, jam 8 mereka masih di kantor semua. Kenapa? Karena ternyata lembur itu enak, mereka senang dapat uang lembur. Kita kasih pengertian tentang lembur, mengapa kamu lembur ya sampai jam sekian, jam 7 maksimum, tapi juga nggak boleh sampai malam. Bagaimana cara menyelesaikan sehingga kamu lemburnya bukan karena malas, karena kalau malas nggak boleh kita kasih SP1, SP2, tapi lembur karena kamu ambil kerjaan yang lain. Dengan kinerja yang lebih tinggi, 2 miliar, mau jadi 20 miliar itu gampang banget, saudara. Gampang banget. Yang tadinya berangkatnya telat 2 miliar, ya nggak salah-salah kok kerjanya. Ini harusnya memang potensinya lebih dari 20 miliar, bahkan bisa 100 miliar sebenarnya. Jadi waktu tahun kedua meeting lagi, ketokan Titit lagi, saudara. Saya bilang, Titit kamu masih ada. Sampai tak bilang gitu ya. Namanya Ahok. Hok, Tititmu masih ada, Hok. Sampai tak bilangin gitu, saudara ya. Masih punya Titit kamu, Hok. Wah, pikir udah habis ke Titit kamu kemarin ketok bolak-balik. Tak bikin 40 miliar, saudara. Dari 20 miliar. Karena itu gampang. Itu bukan logika. Bagi saya itu logika yang gampang. Kalau kinerja sudah nengok potensinya bisa 100. Sekarang jadi 2 jadi 20 aja gampang, apalagi 20 cuma jadi 40, saudara. Dari 2 jadi 20 kan 10 kali lipat. 20 jadi 40 kan cuma 2 kali lipat, saudara. Kan gampang banget, saudara. Karena potensinya memang 100. Jumlah, kan kita riset. Nah itu, logikanya. Sama-sama kita dagang saja, logikanya udah beda. Ya, orang bikin ya, orang udah meninggal. Emang kamu bisa apa ngumpulin begitu? Bisa lah. Saya pikir, kok kamu pede banget? Bukan pede. Sekarang Tuhan belum suruh. Begitu Tuhan sudah suruh, saya pasti bisa. Kita bikin komunitas di Den Haag ya. Wah, seorang mencibir, saudara. Kadang menghina. Saya nggak main-main, saudara. Dukung, saudara ya. Bukan masalah, karena logika yang saya pakai logikanya Tuhan. Ya, logika sang cinta. Kamu bikin gereja, jemaatnya orang Indonesia lagi. Dan salahnya kamu di situ. Lawang kamu datang ke situ, kamu bikin gereja pakai bahasa Indonesia, mana orang boleh mau datang, paling suaminya. Tapi saya bikin ibadah pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Belanda. Maka yang datang orang Curaçao, orang India, orang Suriname, orang dari mana-mana, orang Afrika pada datang. Itulah bedanya saya dengan kamu. Logikanya kan gampang sekali. Komunitas Indonesia di Belanda cuma 400.000, saudara. Itu campur. Ya. Yang ke gereja, Anda kenal satu-satu ya orang-orang itu aja. Saudara, muter-muter ya orang-orang itu lagi. Anda lihat ya orang-orang Indonesia di komunitas saya, ya mereka Anda kan lihat gereja lain. Kan kalau Anda lihat tadi ya, ada orang bule, ada orang suku rasa, itu kan ceruk pasar, namanya ceruk pasar, ya kan? Kamu tidak berpikir seperti saya berpikir. Kamu tuh ngototnya orang Indonesia, ini ada pendeta Indonesia datang lagi, saudara ya, yang saya ceritain tadi ya, pendeta Indonesia yang ngomong kita ini cuma ministry, dia itu gereja, karena dia itu hari Minggu. Lah kamu hari Minggu, alat musik aja nggak punya. Kita ministry, kita alat musiknya komplit semua. Bahkan kita ibadah di gedung yang lebih besar. Bukan sombong, kita lagi cerita logika, saudara. Jadi logika kamu dengan logika aku itu beda banget. Dan belum tentu logika kamu yang benar, nyatanya saya yang berhasil kok. Nah itu ya, saudara ya. Pamer lah, bukan, saya lagi ngajari kamu ya tentang logika. Jadi logika rambut manusia itu rapuh sekali. Yang benar bagaimana? Ya itu ada firman Tuhan, saudara ya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita logikanya Tuhan. Alkitab itu adalah logika Allah. Makanya ada yang keempat. Nah, lihat ya, saudara ya. Yang keempat ini adalah ceroboh. Tidak mendengar. Ya, baik-baik. Firman Tuhan tertulis. Yang tertulis ya. Yang ini, saudara, banyak sekali manusia berpikir dengan rancangan-rancangannya dia sendiri, saudara. Ya, Yeremia 29 ayat 11. Manusia berpikir rancangan-rancangannya paling hebat. Siapa bilang?
Kamu belum nyampe pemikirannya alam semesta itu, logika alam semesta itu punya hukum sendiri, dan kamu nggak mengamati. Kamu terlalu sibuk dengan kesombonganmu, merasa kamu pinter, kamu nggak mengamati bagaimana alam semesta ini bekerja. Logikanya Nuh bikin kapal di atas gunung, tolol saudara. Bikin kapal di atas puncak gunung kan tolol saudara. Di mana-mana orang bikin kapal itu dekat laut saudara. Nuh bikin kapal di puncak gunung, logikanya nggak nyambung. Tapi Nuh punya logika yang jauh ke depan. Dia ngitung, ini laut saya 100 tahun aja naiknya sekian. Berarti kalau saya ngitung lagi, saya bikin 100 tahun lagi, ini gunung ini tenggelam nih. Itu logika yang nggak dipikir oleh orang-orang di zamannya Nuh, saudara. Ya, ingat Nuh adalah zaman es terakhir. Nah, masalahnya, ya, oke, sekarang kita mencoba logikanya Tuhan deh. Kita baca Alkitab, tapi tidak baik-baik. Pada hari ini, kamu dengar baik-baik. Ya, makanya ada perumpamaan penabur, saudara. Kamu mendengar firman Tuhan, kamu sambil jalan. Cantik-cantik tanda-tanda Bu Rosna Baban tadi ya. Ya. Apa namanya? Movement revival, gerakan revival. Nah, itu kan saya nggak pernah ngomong begitu, saudara. Dan saya banyak kali orang saya ngomong, diputar balik yang saya ngomong ya, saudara ya. Saya nggak pernah ngomong begitu loh. Oh, katanya anti salib. Oh, di gereja ada salib, saya nggak pernah bilang anti salib loh. Saya menghindari salib. Bahkan selama ini saya kalau punya bikin komunitas, di rumah saya pun tidak ada salib. Mengapa tidak ada salib? Karena saya mau jangkau itu orang-orang Yahudi. Begitu kemarin di gereja ada salib, ya gede banget. Loh, kok ada salibnya? Nah, kamu tidak mendengar baik-baik yang saya ngomong. Katanya nggak mau bikin gereja, siapa bilang? Katanya anti gedung gereja, siapa bilang? Nah, karena kamu tidak mendengar baik-baik. Dan saya selalu bilang, kalau yang gereja bubarkan. Kalau kamu bisa ibadah di Indonesia, beribadahlah. Ya kan? Saya tidak anti gedung gereja, tapi kan kamu wah kemana-mana bawahnya ya. Karena kamu tidak mendengar baik-baik setiap kali orang ngomong. Kenapa? Kamu ngomong sambil, wah pokoknya seneng asal setuju. Ya, yang diomongin kamu setuju, wow, kamu tanpa mengerti apa yang diomongkan sih sebenarnya. Dia lagi cerita dalam konteks apa sih, apa yang diomongin tujuannya apa sih. Asal kamu setuju dengan yang diomongin, diaminkan, kamu ngefans, pokoknya kita hajar tuh gereja-gereja munafik, kita hajar itu pendeta-pendeta yang kurang ajar. Ya, dari situ saya mulai ya sebagai gembala. Tadinya saya nggak urusan, sekarang saya melihat, jadi ternyata banyak orang salah sangka karena apa? Karena yang penting kamu memang dasarnya kamu nggak mau ke gereja, niatanmu udah busuk, kamu nggak mau tersinggung. Jadi kamu kalau asal ada orang yang nggak ke gereja, ada ngasih tahu nggak usah ke gereja, kamu seneng. Ya, saudara ya. Saudara, saya sering bilang ya, saudara, saya tidak suka dengan simbol-simbol, termasuk simbol salib. Tapi saya sering bilang, kalau saya belajar jalan di Kupang, saya lebih senang lihat salib, saudara. Begitu melihat satu desa itunya ya, bahkan rumah-rumah pun isinya salib ya. Ventilasinya pun dibikin salib. Kadang-kadang mereka bikin patung salib di depan rumahnya mereka gede banget. Dari mulai Kupang, Sowe, Keva, Atambua, saudara. Itu semua salib semua di semua rumah, saudara. Daripada ngelihat tulisannya Helel Ben Sakar itu, saudara ya. Atau lihat bulan sabit. Lebih suka mana, saudara? Lebih suka di mana-mana dengar lonceng gereja, lonceng-lonceng teng. Saya lebih nyaman. Di Belanda itu lonceng gereja di mana-mana. Begitu ngelihat masjid satu enak langsung enak, saudara. Ya, ada masjid sih di sini. Saya tetap lebih senang suka lihat lonceng gereja, salib daripada lihat masjid. Lebih nyaman hati saya. Oh, aman. Begitu ngeliat masjid, aduh, teroris. Iya kan, saudara, Anda begitu lihat masjid di Belanda, pikir apa? Anda saya teroris, saudara. Kalau kamu ngelihat gereja, kita apa? Orang baik, bagi-bagi makanan. Image-nya begitu sekarang di Eropa ini sekarang begitu. Makanya tadi si Arab tadi itu dia membranding dirinya Islamofobia, membranding dirinya dengan Zionis,
Tapi yang dibunuh orang Jerman, kan compong ini, saudara. Nggak nyambung sama sekali. Apa hubungannya, saudara? Mengapa dia membunuh? Dia lagi mau menunjukkan, ya, Islam ini lagi menunjukkan bahwa Islamofobia pun ternyata teroris. Maunya begitu, saudara. Nah itulah, kamu tidak baik-baik mendengarkan firman yang tertulis. Kamu seringkali orang ngomong, kamu ngelampaui. Bahkan firman Tuhan aja, firman Tuhannya bilang apa, sering ya kalau orang Pak firman Tuhannya nggak begitu bunyinya. Kan seringkali saya bilang begitu. Pak, baca Pak firman Tuhannya nggak begitu, Pak. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Kan sering saya bilang begitu kan. Berapa banyak orang mengkonsumsi firman Tuhan, salah. Aduh, jangan ditambah, jangan dikurangi. Kamu aja tidak, itu tadi ya. Dan iblis suka menggunakan itu, saudara. Ya kan? Kalau Anda lihat, ya, ceritanya Adam dan Hawa, iblis itu kan membujuk. Dengan apa, saudara? Spinning, saudara. Oh, kalau gitu iblis berjasa dong. Membuat Adam dan Hawa bisa beranak pinak, kan? Bukan. Sama seperti Yudas. Ya itu kan spinning, kan? Yudas itu, buat Rudi Yohanes kan berjasa, kan? Makanya Rudi Yohanes kan kayak Yudas itu, saudara, kelakuannya. Karena berjasa, kan? Dia berpikir kalau mencelakakan orang dan orang itu ditolong oleh Tuhan, maka dialah ya, gara-gara dia, maka Tuhan menolong orang itu. Itu pemikirannya Rudi Yohanes tuh, spinning itu tuh. Ya. Kalau gitu iblis berjasa, harusnya iblis itu mendapat pahala yang besar. Kalau cara berpikirnya Rudi Yohanes. Makanya nggak heran kelakuannya kayak iblis. Ya kan nggak heran kelakuannya kayak iblis Rudi Yohanes ini kan. Ya sering bohong itu ya. Nah, itu kenapa? Karena itu tadi dia spinning. Karena dia sendiri kagum dengan orang-orang seperti Yudas. Itulah caranya, saudara, spinning firman Tuhan itu. Diputar balikan. Dengan logika yang putar balik, nggak karu-karuan. Dipelintir-pelintir. Demi apa, saudara? Nah, ini ya, saudara ya. Nah, ini berapa nih? Aduh, dikit lagi ya, sedikit lagi ya. Nah, terakhir ya. Kenapa, saudara? 5. Pembenaran diri sendiri. Nah, inilah, saudara. Pembenaran diri sendiri inilah yang salah, saudara. Dan iblis senang sekali kalau kamu baca firman Tuhan untuk membenarkan diri sendiri. Iblis senang sekali kamu baca firman Tuhan ya untuk membenarkan diri sendiri. Ya. Devil's advocate itu akan cari pasal-pasal yang melemahkan hukum supaya yang dihukum itu ya yang terdakwa itu lolos, bebas murni kalau bisa, saudara. Ya. Menggunakan hukum untuk berbuat jahat. Anda membenarkan diri sendiri, lihat firman Tuhan, ya. Anda, ya, karena kita bilang, ya, gedung gereja itu tidak perlu. Lalu Anda, kita ini gereja, tetapi Anda sendiri tidak mau berkumpul dengan sesamamu, saudara. Tersinggungan, ngamukan. Anda merasa sudah di sorga karena kamu tidak pernah berbenturan dengan orang lain. Salah, saudara. Kamu belum di sorga kalau kamu belum berbenturan dengan orang lain. Kalau kamu berbenturan, kamu berkonflik dengan orang lain, dan kamu bisa berdamai dengan dia, tetap damai, itu namanya kamu di sorga. Tapi kalau kamu ngaku-ngaku sudah di sorga, tapi ketemu orang tersinggungan, ketemu siapa tersinggungan, kamu itu lagi di neraka. Dan kamu sedang membenarkan dirimu sendiri dengan semua pembenaran-pembenaran itu, saudara. Kamu kutip semua omongan saya, katanya disuruh mengasihi sama Pak Paul. Ini kan kita harus mengasihi, ini kan tetangga kita. Masa berangkatnya jalan, Dek. Ya aku anter naik motor, pegang-pegangan sambil susunya nempel-nempel. Gundulmu peang, saudara. Istrinya nelpon saya, saudara. Istrinya nggak terima, katanya saya yang ngajarin. Ya kan kurang ajar ini orang ya. Kurang ajar ini orang, katanya saya disuruh Pak Paul mengasihi. Makanya saya cerita tentang kekudusan, saudara ya. Kamu pikir susunya nempel-nempel itu terus mengasihi, kasih susu lah, iya saudara. Masuk neraka kamu, saudara. Ya, hati-hati loh saudara ya. Makanya hati-hati ya. Jangan kakak adik-adean. Nggak usah lah cari pembenaran diri sendiri.
Itulah saudara, firman Tuhan dipakai untuk membenarkan diri sendiri. Ya, yang sering saya khotbahkan. Cerdik seperti ular. Tulus seperti merpati. Anda hanya tahu di sini, saudara ya. Anda hanya tahu pemahaman ini di sini, saudara, yang ngajarin Anda. Cerdik seperti ular ini artinya apa, saudara? Kalau kamu berhenti di cerdik seperti ular, tahu firman Tuhan. Tapi kalau kamu cuma cerdik seperti ular untuk membenarkan diri sendiri, makanya kamu harus tulus. Ya, tahu firman Tuhan, tapi tulus. Tapi dengan tulus hati untuk mencari kebenaran, bukan pembenaran. Itu ya, saudara ya. Banyak orang tidak mengerti. Ketika kamu cerdik seperti ular, kamu harus tahu firman Tuhan. Karena ular juga tahu firman Tuhan. Tapi untuk mencari pembenaran, makanya kamu harus tulus seperti merpati. Roh Kudus itu tahu firman Tuhan. Tapi dia adalah roh kebenaran. Bukan pembenaran, saudara. Nah, kelima hal ini adalah roh dusta yang selalu melekat dengan kehidupan manusia. Ya, dan gara-gara ini manusia itu akhirnya bukan sudah melihat hukuman Tuhan, sudah melihat cintanya Tuhan, sudah melihat karyanya Tuhan, sudah melihat penghancuran. Tetapi dia hanya memaki Tuhan. Tetap marah-marah sama itu. Itulah roh antikris, saudara. Dibuat, ditaruh di dalam hatimu nanti di akhir zaman. Kamu nggak nyadar. Kamu terlena. Kamu mengabaikan kelima hal ini, saudara. Ya, apa tadi 5 hal tadi, saudara? Roh agamawi, ya. Ibadah namun nggak melakukan. Kedua, kamu terjebak dalam simbol-simbol dan ritual dalam ibadah itu, dan kamu merasakan kamu sudah intim dengan Tuhan, saudara. Ya, kamu sedang bermasmur kasih rohani. Ya, tapi nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita yang dihasilkan kepada sesamamu, nggak ada dampaknya. Ketika logikamu, kamu merasa sudah pinter, merasa kamu sudah nyampe semuanya, ya. 4, kamu ceroboh, kamu dengar firman Tuhan, tapi kamu serampangan. Yang akhirnya apa? Memang kamu carinya, dasarnya kamu memang cari pembenaran buat dirimu sendiri. Akhirnya, ketika benar-benar itu datang, kamu hanya bisa memaki Tuhan. Kamu tidak mengerti bahwa ternyata yang salah kamu sendiri. Karena kamu sudah dihinggapi oleh roh dusta ini, saudara. Roh dusta ini mengerikan sekali, saudara ya. Roh dusta ini sangat bahaya buat hidupnya kita. Haleluya. Oke, Tuhan Yesus memberkati ya. Kiranya rema dari Tuhan Yesus membuat Anda semua tersadar, bangunkan dalam nama Tuhan Yesus. Aku hancurkan semua roh dusta dari kepalamu, dari tubuhmu, dari jiwamu. Dibersihkan tubuh jiwa rohmu dari roh dusta ini di dalam nama Yesus.